Bagian 1. Penciptaan dunia. Pada mulanya, belum ada apa-apa. Bumi belum terbentuk. Kosong. Gelap gulita menyelimuti samudera raya. Namun di tengah kehampaan itu, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu Allah berfirman, "Jadilah terang." Maka terang pun tercipta. Allah melihat terang itu baik, dan Dia memisahkan terang dari gelap. Terang itu disebutnya siang, dan gelap itu disebutnya malam. Itulah hari pertama. Pada hari kedua, Allah memisahkan air yang ada di bawah dengan air yang di atas. Ia menciptakan cakrawala, dan menamainya langit. Hari ketiga, Allah mengumpulkan air di bawah langit ke satu tempat, hingga muncullah daratan. Daratan itu dinamainya bumi, dan kumpulan air itu laut. Lalu Allah memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, rumput, biji-bijian, dan pepohonan yang menghasilkan buah. Dan semuanya tumbuh sesuai dengan jenisnya. Hari keempat, Allah menciptakan dua benda penerang besar. Matahari untuk menguasai siang, dan bulan untuk menguasai malam. Ia juga menciptakan bintang-bintang. Semua ini untuk menandai waktu, musim, dan tahun. Hari kelima, Allah memenuhi perairan dengan makhluk hidup, ikan dari segala jenis, dan burung-burung yang berterbangan di langit. Hari keenam, Allah menciptakan binatang darat, ternak, binatang melata, dan segala macam hewan liar. Semuanya diciptakan menurut jenisnya. Lalu Allah menciptakan manusia. Firman-Nya, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Maka Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, menurut gambarnya sendiri. Ia memberkati mereka dan berkata, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi." Dan Ia memberi mereka kuasa untuk menguasai ikan, burung, binatang, dan seluruh bumi. Ia memberi mereka tumbuhan dan buah-buahan sebagai makanan. Hari ketujuh, Allah berhenti dari segala pekerjaannya. Ia memberkati hari itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Allah beristirahat dari segala penciptaannya. Bagian 2. Kejatuhan manusia. Tuhan Allah menempatkan manusia pertama, Adam, di sebuah taman yang sangat indah, Taman Eden. Di sanalah segala kebutuhan Adam terpenuhi. Sungai mengalir membasahi tanah. Pohon-pohon tumbuh dengan buah yang lezat dan menyejukkan pandangan. Di tengah taman itu, berdiri dua pohon istimewa, pohon kehidupan, dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Allah memberi perintah kepada Adam, "Engkau boleh makan buah dari semua pohon dalam taman ini, tetapi dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan kau makan. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Namun Adam sendiri, maka Allah membuatnya tertidur lelap, dan dari tulang rusuknya, Ia menciptakan seorang perempuan. Adam berseru saat melihatnya, "Inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku." Mereka hidup bersama sebagai suami istri, telanjang, namun tanpa rasa malu. Tapi di taman itu juga hadir seekor ular, makhluk yang paling licik dari semua binatang. Ular itu mendekati perempuan itu dan berkata, "Benarkah Allah melarang kamu makan buah dari pohon-pohon di taman ini?" Perempuan itu menjawab, "Kami boleh makan buah pohon-pohon di taman ini, tapi dari pohon di tengah taman, Allah melarang kami makan atau menyentuhnya, agar kami tidak mati." Ular itu menyanggah, "Kamu tidak akan mati, tetapi Allah tahu bahwa saat kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah,
tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu memandang buah pohon itu, kelihatan baik untuk dimakan, menyenangkan untuk dilihat, dan diinginkan untuk memberi hikmat. Ia pun memetiknya dan memakannya, lalu memberikannya kepada suaminya, dan Adam pun memakannya. Dan seketika itu juga, mata mereka terbuka. Mereka sadar bahwa mereka telanjang. Mereka menjahit daun ara dan membuat cawat. Ketika suara Tuhan terdengar berjalan di taman pada waktu senja, mereka bersembunyi. Allah memanggil, "Di manakah engkau?" Adam menjawab, "Aku takut, karena aku telanjang." Tuhan bertanya, "Siapa yang memberitahumu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau memakan buah dari pohon yang kularang?" Adam menyalahkan perempuan itu. Perempuan itu menyalahkan ular. Maka Tuhan menjatuhkan hukuman. Kepada ular, Dia berkata, "Engkau akan menjalar di atas perutmu dan makan debu seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Kepada perempuan, Dia berkata, "Aku akan memperbanyak susah payahmu saat mengandung. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anak." Dan kepada Adam, Dia berkata, "Tanah akan terkutuk karena engkau. Dengan susah payah engkau akan makan dari hasilnya. Engkau berasal dari debu, dan kepada debu engkau akan kembali." Tuhan Allah mengusir mereka dari Taman Eden, dan menempatkan kerubim dan pedang berapi untuk menjaga jalan menuju pohon kehidupan. Manusia jatuh, bukan hanya dari taman, tapi dari kesucian yang Allah berikan. Namun dari kejatuhan ini, akan lahir kisah penebusan. Bagian 3, Kain dan Habil. Setelah diusir dari Taman Eden, Adam dan Hawa memulai kehidupan baru. Dalam rasa duka dan keterasingan, mereka tetap menerima anugerah. Seorang anak laki-laki lahir dan mereka menamainya Kain. Kemudian, anak kedua lahir dan dinamai Habil. Kain menjadi petani, mengolah tanah. Habil menjadi gembala, memelihara domba-dombanya. Suatu hari, mereka membawa persembahan kepada Tuhan. Kain mempersembahkan hasil tanah, buah-buahan dan panenan. Tapi Habil membawa anak sulung dari domba-dombanya, yang terbaik, dengan lemaknya. Tuhan memandang Habil dan persembahannya dengan berkenan. Namun terhadap Kain dan persembahannya, Ia tidak berkenan. Kain sangat marah. Wajahnya muram. Tuhan menegurnya, "Mengapa engkau marah? Bukankah jika engkau berbuat baik, engkau akan diterima? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia ingin menguasaimu, tetapi engkau harus menguasainya." Namun amarah telah menguasai Kain. Di suatu hari, Kain mengajak Habil ke padang. Di sanalah, tanpa belas kasihan, ia membunuh adiknya sendiri. Darah pertama tumpah di bumi ciptaan Tuhan. Tuhan bertanya kepada Kain, "Di manakah Habil, adikmu?" Kain menjawab, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Tuhan berkata, "Darah adikmu berseru kepadaku dari tanah. Sekarang engkau terkutuk. Tanah tidak akan memberikan hasilnya kepadamu lagi. Engkau akan menjadi pelarian dan pengembara di bumi." Kain berkata, "Hukuman ini terlalu berat bagiku. Barang siapa yang bertemu aku, pasti akan membunuhku." Namun Tuhan, penuh belas kasih, menaruh tanda pada Kain, agar tidak ada yang membunuhnya. Dan Kain pergi, meninggalkan hadirat Tuhan. Ia tinggal di tanah Nod,
di sebelah timur Eden. Kejahatan telah merasuki bumi. Manusia tidak hanya jatuh, kini ia juga saling membunuh. Bagian 4. Keturunan Adam. Walau kehilangan dua anak, Habil karena kematian, dan Kain karena pengasingan, Tuhan masih menunjukkan kasih-Nya kepada Adam dan Hawa. Mereka memiliki seorang anak lagi, dan menamainya Set. Hawa berkata, Allah telah mengaruniakan anak yang lain kepadaku sebagai ganti Habil, sebab Kain telah membunuhnya. Dari Set lahirlah Enos, dan sejak saat itu, mulailah orang memanggil nama Tuhan. Kemudian, Alkitab mencatat silsilah keturunan Adam melalui Set. Dalam usia yang sangat panjang, Adam hidup hingga 930 tahun, dan memiliki anak-anak lain, laki-laki dan perempuan. Dari generasi ke generasi, keturunan Adam bertambah banyak. Beberapa di antaranya menjadi tokoh penting, seperti Enos, cucu Adam. Di zamannya orang mulai berseru kepada Tuhan. Henoh, keturunan ketujuh dari Adam, yang hidup bergaul dengan Allah, dan luar biasa, dia tidak mengalami kematian. Tuhan mengangkatnya langsung ke sorga. Metusalah, anak Henoh, yang hidup paling lama dalam sejarah manusia, 969 tahun. Dan akhirnya, Nuh, keturunan ke-10 dari Adam, seorang yang saleh dan mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dari garis inilah, akan lahir kisah penyelamatan besar dalam sejarah manusia. Meski dosa telah mencemari dunia, Allah tetap bekerja melalui garis keturunan manusia, menyisakan sisa umat yang setia. Dari Adam hingga Nuh, dunia bersiap menghadapi sebuah keputusan besar, penyucian melalui air bah.